Siapa yang mau tampil dulu Siap. setelah Pak Agus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, teman-teman seperjuangan yang kami banggakan, izinkan kami pada saat ini untuk menyampaikan presentasi laporan PPK di SMK Nurul Fitri kelas 11 Kabupaten Tasikmalaya. Untuk yang pertama yaitu latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah terdiri dari dua. Yang pertama latar belakang masalah secara umum. Yang kedua latar belakang masalah secara khusus. Untuk latar belakang masalah secara umum, yang pertama yaitu pelajaran pendidikan agama Islam kurang diminati oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik kurang berhasil dalam keterampilan menyolatkan jenazah. Adapun latar belakang masalah secara khusus yaitu kurangnya kemampuan peserta didik dalam menguasai materi penyelenggaraan pengurusan jenazah sehingga dapat berdampak pada rendahnya keterampilan menyolatkan jenazah. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini apakah dengan penerapan metode demonstrasi siswa kelas 11 SMK Nurul Fitri dapat meningkatkan keterampilan menyolatkan jenazah. Nah, maka dari itu kami mengambil judul proposal PTK ini yaitu penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan keterampilan siswa menyolatkan jenazah di kelas 11 semester genap SMK Nurul Fitri Kabupaten Tasikmalaya tahun pelajaran 2022-2023. Untuk selanjutnya yaitu tujuan PTK. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan keterampilan siswa menyolatkan jenazah melalui metode demonstrasi pada pembelajaran PAI siswa kelas 11 SMK Nurul Fitri Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian selanjutnya yaitu metodologi. Nah, jenis penelitian ini termasuk pada jenis PTK penelitian tindakan kelas. Kemudian untuk pendekatannya kami menggunakan pendekatan secara saintifik ya, yaitu model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Selanjutnya untuk metode yang kami gunakan yaitu metode demonstrasi. Di mana metode demonstrasi yaitu dengan cara memperagakan barang atau kejadian atau aturan dengan urutan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang disajikan. Untuk selanjutnya yaitu prosedur penelitian, yang mana prosedur penelitian ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama tahapan perencanaan. Di mana tahapan perencanaan ini menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan. Nah, dan tahapan pelaksanaan ini yaitu mengimplementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenai tindakan di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu pengamatan. Pengamatan ini dilakukan untuk menilai aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan guru selama proses pelaksanaan pembelajaran. Pengamatan di sini dilakukan pada waktu tindakan pembelajaran berlangsung, yakni terkait
pembelajaran pada materi penyelenggaraan pengurusan jenazah, yaitu submaterinya menyolatkan jenazah. Dan yang terakhir yaitu refleksi. Nah, yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilaksanakan atau apa yang sudah terjadi dan kemudian merancang perbaikan yang akan dilakukan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tempat dan waktu. Untuk tempat, penelitian PTK ini tempatnya di SMK Nurul Fitri, kelas 11, sebanyak siswa 23 siswa. Kemudian untuk waktunya, waktu pelaksanaan PTK ini, penelitian PTK ini yaitu mulai tanggal 5 sampai 22 Desember 2022. Untuk selanjutnya teknis pengumpulan data. Nah, dalam teknis pengumpulan data kami tidak banyak-banyak, cuma 2 saja cukup kami rasa. Yang pertama yaitu observasi, yaitu observasi secara langsung yang saya lakukan pada penerapan metode demonstrasi pada materi penyolatan jenazah. Kemudian teknik yang kedua yaitu dengan tes, di mana tes dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan tes tertulis dengan materi menyolatkan jenazah. Untuk selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam tahapan pelaksanaan penelitian ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah prasiklus. Tahapan yang disebut dengan prasiklus. Dari jumlah siswa 23 itu, yang tuntas baru 12, kemudian belum tuntas 11. Rata-rata tes formatifnya baru 69,56%. Dan presentasi ketuntasan belajar juga masih rendah, yaitu 52,17%. Secara klasikal dinyatakan prasiklus belum tuntas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan siklus 1, lebih dikenal dengan siklus 1, yang mana dari jumlah siswa 23 yang tuntas sebanyak 15 siswa, belum tuntas 8. Rata-rata tes formatifnya yaitu 73,47%. Dan presentasi ketuntasan belajar ada peningkatan menjadi 65,21%. Akan tetapi secara klasikal dinyatakan belum tuntas. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu siklus 2. Nah, dalam siklus 2 ini dari jumlah siswa sebanyak 23, yang tuntas 20, belum tuntas 3. Nah, rata-rata tes formatifnya 83,04%. Presentasi ketuntasan belajarnya sudah mencapai 86,95%. Dan secara klasikal ini dinyatakan tuntas karena sudah melebihi dari 85%. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan hasil penelitian, hasil dari tes formatif, siswa mengalami kenaikan dari siklus 1, rata-ratanya nilai siswa itu sebesar 69,56%. Kemudian pada siklus yang pertama mengalami kenaikan menjadi 73,47%. Dan pada siklus yang kedua naik menjadi 83,04%. Begitu juga dengan presentasi ketuntasan siswa juga mengalami kenaikan, yang awalnya pada saat prasiklus itu 52%, mengalami kenaikan pada siklus yang pertama menjadi 65%, dan pada siklus yang kedua yaitu mengalami kenaikan menjadi 86%. Maka dari itu kami menyimpulkan penerapan metode demonstrasi untuk
meningkatkan keterampilan siswa dalam menyolatkan jenazah sudah mengalami ketuntasan di siklus yang kedua. Sekian yang kami dapat sampaikan dan terima kasih kepada semuanya, juga ditunggu masukannya untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Presentasinya lengkap ya, mulai awal sampai akhir ya, disajikan semua. Latar belakang sebenarnya cukup, intinya hasilnya saja enggak apa-apa, judul hasil langsung enggak apa-apa. Yang penting hasilnya, hasil penelitiannya. Iya, iya. Yang tadi itu ya, metodenya menggunakan demonstrasi. Iya. Materinya tentang pengurusan Keterampilan jenazah menyolat. Iya, atau menyolatkan jenazah ya, menyolatkan menyolatkan. jenazah. Oke, saya ingin tanya, waktu siklus 1 materinya tentang apa? Materi spesifiknya apa yang diajarkan waktu siklus 1? Waktu siklus 1 itu memandikan dan Tadi itu kan menyolatkan. di judulnya yang muncul mensolatkan jenazah atau pengurusan jenazah? Ya, untuk pertama kali dikenalkan memandikan, menyolatkan, mengkafani dan menguburkan secara keseluruhan. Nah, kemudian dijelaskan secara videonya, gambar memandikan, gambar mengkafani, menyolatkan dan nah, kemudian diambil menyolatkannya. Diambil materinya lebih diperdalam lagi dalam menyolatkan jenazahnya. Begitu, Pak. Oh, memang gitu ya. Berarti di judul yang muncul pengurusan jenazah berarti ya? Pengurusan jenazah dengan submateri menyolatkan jenazah. Oh, harusnya ya, harusnya memang kalau tentang mensolatkan jenazah, jadi siklus 1, 2 itu sama mensolatkan jenazah. Harusnya begitu. Tapi kalau memang di judul munculnya pengurusan jenazah ya enggak apa-apa. Jadi dibahas semua enggak apa-apa, mulai memandikan, mengkafani, mensolati dipelajari semua, boleh begitu.